Mengapa kurikulum perlu berubah? Perkenalkan, nama saya Isa Fathia, guru sekolah dasar SD 04 Wonokromo, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum itu, saya jelaskan dulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan paduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum dapat diartikan sebagai jantung pendidikan. Seperti yang dikatakan W.P. Yeats, pendidikan bukanlah mengisi wadah, tetapi menyalakan api. Kemudian, apa peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum adalah memandu dalam proses belajar peserta didik. Adapun komponen kurikulum menurut Repplayer adalah yang pertama ada tujuan, metode, konten, dan evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Yang pertama, menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka dan masa depan. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukanlah tugas kita untuk menyiapkan peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Contohnya pada zaman sekolah dulu kita masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengerti saja. Semua tersimpan dalam floppy disk dan kita coba amati bayi pada zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya saja sudah pada saat lahir pun sudah memainkan handphone. Mungkin pada saat kita dulu menjadi murid, cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Tapi kita melihat cita-cita peserta didik kita pada sekarang ini. Lebih beragam bukan? Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter, kartun, arsitek, penemu aplikasi, maupun yang sedang viral sekarang yaitu menjadi YouTuber. Inilah sebabnya mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada pertanyaan, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis. Kurikulum harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lantas, bagaimana mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada masukan atau saran yang bisa kami ambil, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.